الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadana bil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini kita melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di makalah yang ke-35. Gimana? 35, yang terakhir 34, sekarang 35. Tapi seperti biasa Bapak Ibu jemaah, sebelum kita mulai forum ini marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannatil firdaus, amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib yang telah mengajarkan kita, dan juga guru-guru kita baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannatil firdaus, amin. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Dan jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan untuk lebih khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan, memudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah wa bi qawliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yabda'u fihi basmalah wa huwa hamzah. Segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab ini yang pada malam ini kita diskusikan, makalah yang ke-35 ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah wal 20 an Hamidin, makalah yang ke-35 an Hamidil Luqaf ya, rahimallahu, semoga Allah merahmatinya dan juga kita semua, amin. Annahu atahu rajulun, ya, telah datang kepadanya seorang laki-laki. Faqala, lalu berkata laki-laki itu lahu, kepada Hamid. Faqala lahu ausini, usini atau ausini, berikan aku wasiat. Bima yanfa'uni fid din, ya, bima yanfa'uni fid din, sesuatu wasiat yang memberikan manfaat bagiku terhadap agamaku. Faqala, lalu berkata Hamid, ij'al li dinik, ya, ghilafan ka ghilafis suhuf, ya, buatlah atau jadikanlah atau ya buatlah, ya, terhadap agamamu bungkus atau cover ka ghilafis suhuf, seperti halnya bungkus yang kamu lakukan terhadap mushaf, terhadap Al-Quran, ya. Wa huwa ma yasunuhu ala danas, yaitu sesuatu yang menghalangi, ya, menghalangi apa? Dari segala macam bentuk nilai yang negatif atau kotoran, ya. Qila lahu, lalu berkata rajulun itu, ma ghilafuddin, cover agama itu apa? Bungkus agama itu apa? Ya. Fasyari'atu min haitsu annahu tatawwu wa tusama dinan. Ya. Dan syariat yang itu adalah tatawwu, ya. Tatawwu artinya nilainya ibadah, khusyuk kita, ketaatan kita yang disebut dengan din, agama. Wa min haitsu innaha tajammu' tusamma millah, ya. Dan dari segi itu berkerumun, ya, atau kebersamaan, tusamma millah, ya, tusamma millah, apa itu? Condongan. Wa min haitsu innaha yarji' ilaiha wa tusamma madhhab, dan dari sesuatu yang dia dijadikan referensi yang disebut dengan madhab, ya, dengan madhab, ya. Jadi agama itu adalah millah, sesuatu yang dicondong, ya, sesuatu yang condong, ya. Bahkan kalau dari kitab tafsir kita bahas tuh, kita tahu, ya, a'udzubillah wa lam tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi' millata, condongnya, ya, tidak akan ridho dan Nasrani terhadap agama Islam, ya, terhadap kita, hatta tattabi'u millat, sampai kita mengikuti bukan agamanya, tapi kita mengikuti condongnya, pemikirannya, argumentasinya, dan juga apa yang dia kehendaki. Misalnya dari segi, kalau kita orang berpendidikan, misalnya dari segi pemikirannya, oke, dari segi filsafatnya, dari segi ilmu pengetahuannya, ya, bukannya milah, karena bukannya milah dalam artian agama, karena tentu pasti kita orang muslim itu tidak akan pernah mau menukar agama kita dengan agama yang lain, keyakinan kita dengan keyakinan yang lain, sangat sulit. Maka di Al-Quran disebutkan milah bukan din, hatta tattabi'u millatahu, sampai kalian semua mengikuti, atau kita semua mengikuti condongnya, arahnya, ya. Arahnya apa? Salah satu yang di masyarakat modern, ya, kita menyebutkan bahwa ini terjadi di masyarakat akademik, ya. Masyarakat akademik artinya masyarakat universitas atau pendidikan.
Jadi kita mengatakan bahwasanya kalau argumentasi itu bersumber dari orang pemikir atau pemikir muslim, itu adalah argumentasi yang sudah kadaluarsa. Ya. Argumentasi yang sudah kadaluarsa, argumentasi yang tidak perlu diambil referensinya karena tidak memiliki dampak apapun. Tapi kalau argumentasi itu dari seorang yang barat, nah itu adalah argumentasi yang sangat relevan dengan keadaan saat ini. Jadi saya selalu berdebat bahwasanya kalangan akademisi itu selalu mengutip referensi-referensi yang dianggap sebagai sandaran bahwa bukannya saya antipati barat, tidak, tetapi di kalangan kami ya akademisi itu selalu menganggap bahwa argumentasi yang dibangun dari kalangan non muslim itu adalah argumentasi yang relevan dan akurat. Sedangkan argumentasi yang dibangun dari masyarakat muslim, dari ulama muslim, itu adalah argumentasi atau pendapat yang sudah tidak relevan lagi di masyarakat sekarang. Ya, karena dengan alasan metodologi yang sudah tidak sesuai dengan metodologi ilmiah, bahkan dengan untuk mengkanter metodologi itu, saya sampai membuat tesis saya untuk S2 ya, secara tidak langsung itu menjawab apakah Al-Quran itu tersusun sesuai dengan atau sama dengan memiliki kesamaan, bukannya sama, memiliki kesamaan dengan metodologi modern. Nah itu saya jawab dalam tesis saya waktu S2, dan alhamdulillah memang tersusun berdasarkan atau sesuai dengan metodologi atau cara penyusunan dari metodologi modern. Ya, nah itu milah. Jadi di kalangan kami akademisi itu masih beranggapan itu, dan secara tidak langsung juga ini yang bukan diperangi, tapi kita memberikan argumentasi tersendiri terkait dengan ulama-ulama dahulu. Ya, jadi kita itu orang Yahudi dan Nasrani ya, atau orang non muslim itu tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti condongnya, mailnya ya. Mereka condongnya apa? Nah itu kita sampai mengikuti, bukan mengikuti agamanya, jadi condongnya. Qala lahu, berkata kepada Hilafuddin ya, dan cover daripada agama, tarkul kalam illa ma la budda minhu, meninggalkan perkataan kecuali perkataan itu yang patut dan wajib diucapkan ya. Jadi meninggalkan perkataan kecuali yang wajib-wajib saja ya, sewajarnya saja dan seperlunya saja kalau bahasa kita. Wa huwa ma la yahsulul maqsud minal umurid dunya illa bih ya. Dan itu tidak akan maksudnya itu adalah tidak mencapai atau tidak untuk urusan dunia kecuali dengannya. Artinya apa? Berkata sewajarnya saja ya, berucap sewajarnya saja. Qala Sulaiman alaihissalam awi Luqman ya, idza kana al-kalam ya, ini berkata Nabi Sulaiman ya, idza kana al-kalamu min fiddatin, kalau saja kita umpamakan, kita analogikakan perkataan itu seperti halnya perak, dan perak itu memiliki harga dan berharga, memiliki harga dan berharga ya. Jadi ada dua kata, memiliki harga dan berharga ya. Ada sesuatu yang memiliki harga tetapi tidak berharga ya. Karena sukutu
Karena as-sukutu min dhahabin. Kalau perkataan itu memiliki harga dan berharga seperti halnya perak, ya. Karena as-sukut, dan sesungguhnya sukut, diam kita itu merupakan emas. Ya. Kalau saja ngomong itu atau berbicara itu seperti halnya fiddah, perak, tapi diam itu lebih berharga daripada kita berbicara. Seperti halnya perbandingannya antara perak dengan emas. Wal makna, dan maksudnya dan perkataan tadi, idza kana al-kalamu fi khairi kal fiddah hasan. Ya. Kalau saja perkataan yang baik, nah ini perkataan yang baik. Ya, kalau perkataan yang tidak baik itu tentu tidak dinilai dan tidak memiliki nilai. Ya, kalau saja perkataan yang baik itu diumpamakan seperti halnya fiddah, seperti halnya perak, karena sukut anisyar, maka diam terhadap keburukan, kadzahabi fil hasan, itu seperti halnya emas dalam kebaikan. Ya. Wasukutu fil haqqi kan natik fil batil. Ya. Dan diam dalam hak itu seperti halnya kita berbicara dalam batil. Nah, maksudnya apa? Kalau ada yang hak dan kita diam, itu sama saja kita berbicara dengan hal yang tidak baik. Ya. Bahkan ada di syair Arab, ya. Ya. Kulil murra walau kulil haq walau kana murran, ya, kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak adalah hak walaupun itu terasa terasa pahit, terasa getir, terasa berat. Jadi di sini maksudnya adalah diam boleh, tapi kalau diam kita dalam ada sesuatu yang hak lalu kita diam, maka diam kita pada saat itu sama dengan kita berbicara yang batil. Ya. Jadi paham ya? Jadi berkata itu sebaiknya berkata yang secukupnya, sewajarnya, ya, tanpa ada perbicaraan yang lebih. Nah, tetapi diam kita terhadap sesuatu yang benar, nah gitu ya. Diam kita terhadap sesuatu yang benar sama saja kita berbicara yang batil. Diam gitu. Maka syair Arab itu kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu benar walaupun itu pahit, walaupun itu getir. Wa tarkud dunya, ya, meninggalkan dunia, minal amtiati, ya, dari kesenangannya, dari glamornya, dari keindahannya, illa ma la budda minhu, kecuali apa-apa yang perlu daripada dunia itu. Apa maksudnya? Wa huwa ma la yahsulul hajah illa bi. Jadi kita meninggalkan dunia kecuali untuk apa? Kita mengerjakan sesuatu yang hajahnya saja, kebutuhan saja. Nah, ini ya memperkuat argumentasi yang sebelumnya saya berikan, bahwasanya dunia itu bukan ditinggalkan secara totalitas, tapi meninggalkan dunia adalah mengambil dunia atau ya, mengambil manfaat dari dunia hanya sebatas kewajaran, hanya sebatas kebutuhan. Nah, itu dikatakan tarkud dunia, ya, tarkud dunia. Jadi ada beberapa argumen, ya, dari beberapa kalangan atau kelompok di tengah masyarakat muslim yang mengatakan bahwasanya tarkud dunia itu benar-benar kita tinggalkan dunia. Dunia itu kita tinggalkan, udah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu betul? Betul. Ya, apakah itu betul? Betul. Tetapi apakah yang kita lakukan itu memiliki atau memberikan dampak negatif kepada masyarakat atau tidak? Jika dikatakan tidak ada negatifnya, oh bagus. Tapi minimal kita punya keluarga. Apakah perbuatan kita itu memberikan dampak negatif ke keluarga kita, minimal ke anak dan istri kita? Kalau iya, makanya itu agak sedikit, bukan agak sedikit, ya sedikit bertolak belakang dengan
apa yang ditulis di sini, ya. Wa tarkud dunya, ya, dari segala keindahan dunia. Illa ma la budda min ma la yahsul al hajah illa bih. Ya. Kita ambil dunia, boleh silakan, tetapi hanya sebatas kebutuhan saja. Ya. Ada dahulu pernah nanya, Ustadz, apakah kita boleh meminta mobil? Boleh. Butuh? Ya, mobil. Tapi kalau mobilnya ditentukan, ya, saya pengen minta Ustadz mobil, saya nggak punya mobil, pengen punya mobil, ya silakan. Mintanya mobil apa? Saya minta mobil Mercedes-Benz yang versi termahal. Ya, itu bukan hajah. Ya, hajah kita adalah kebutuhan daripada mobil itu memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi ada sebuah filsafat, bukan filsafat ya, kebudayaan masyarakat Mesir ketika saya hidup di Mesir. Ya. Jadi ketika saya melewati waktu di sana, Pak Haji, melewati sebuah daerah, bahasanya daerah elit lah kalau di sini. Mungkin di sini mungkin daerah kayak daerah Kemang atau daerah mana gitu. Ya, ada mobil Ferrari itu diparkir di pinggir jalan. Nah, karena kita itu mahasiswa yang nggak punya, ya, ada mobil Ferrari, kita foto lah, ya, di depan mobil itu kita foto. Nah, tapi yang membuat kaget saya adalah itu Ferrari, spionnya itu rusak, lampu depannya, lampu sannya itu pecah. Saya bilang sama, lalu keluar orangnya, kenapa ente foto? Senang mobil saya? Iya, saya senang. Saya belum pernah melihat mobil kayak gini. Nah, saya bilang, kalau di negara kami ini bagus, lampunya bagus, spionnya itu nggak rusak seperti ini lampu sen yang nggak bakalan pecah. Jadi, ada satu ungkapan yang dia bilang, ya ini, nak gitu kalau bahasa itu, kalau mau mobil itu bagus dan tidak lecet sama sekali, jangan dipakai, taruh di lemari, bahasa gitu ya. Jadi mobilnya itu disuruh, kalau kita punya mobil, kalau nggak mau lecet jangan dipakai, taruh aja lemari, bahasa gitu. Nah, ini sampai sekarang saya terngiang-ngiang oleh ungkapan atau ucapan itu. Saya merasa, oh betul. Jadi masyarakat di sana menganggap bahwa mobil itu adalah alat yang memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lain. Kalau mobil itu rusak, ya wajar, karena mobil itu membantu kita untuk, atau alat transportasi kita dari satu titik menuju titik yang lain. Nah, ini itu jadi ya, kemana-mana jadi ngomongnya ini. Jadi dunia seperti itu ya. Wa tarkul mukhalatun nas illa ma la budda, dan meninggalkan berkerumun dengan orang lain kecuali dengan hajahnya, kecuali dengan keperluannya, seperlunya saja. Wa malahsul matlubi illa bih, kecuali kita memiliki maksud dan tujuan untuk berkerumun kepada masyarakat tertentu. Ya. Wan nasu yang qasimu ila arba'ati aksamin, ya. Dan manusia itu dibagi, ya, dipecah menjadi ila arba'ati aksamin, menjadi 4 kelompok, ya. Kama qalahu Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Ya, seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Kita terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Rajulun la lisanan lahu, ya, wala qalban, la lisanun lahu wala qalbun, ya. Seorang laki-laki yang tidak memiliki lisan dan juga tidak memiliki hati, ya. Tidak memiliki lisan dan tidak memiliki hati. Wa huwa al-asi al-ghar wal ghawi, ya. Ya. Yaitu adalah orang yang sering melakukan maksiat
Ya, orang yang merugi dan ghabi. Ghabi itu adalah bahasa kalau jahil itu bodoh, ghabi itu adalah lebih, maaf bahasanya itu agak kasar, lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Nah, itu ghabi. Ya, kalau kita itu ada lagi di bawah itu ahmak, ya. Lebih rendah lagi. Jadi kalau kami itu ngomong mohon maaf bahasanya kita, bodoh gitu. Kita nggak ngomong ya jahil, enggak. Ya ghabi. Kalau orang kita ngomongnya gitu ya ghabi. Artinya maksudnya orang yang bodoh daripada orang yang bodoh, lebih bodoh daripada orang itu. Ya. Fahdhar an takuna minhum. Maka hati-hatilah kita kepada orang itu. Orang apa? Orang yang memiliki lisan, tidak memiliki lisan dan tidak memiliki hati. Omongannya tidak bagus, hatinya tidak bagus. Ya, gitu bahasanya. Ya, orang bodoh daripada yang bodoh. Wala takum fihim. Dan janganlah kita berada di antara mereka. Fa innahum, sesungguhnya mereka ahlul adzab. Mereka adalah orang yang akan diazab. Na'udzubillah. Wa rajulun lahu lisanun bila qalbi. Ya. Yang kedua, rajulun lahu lisan, dia punya lisan tapi dia tidak punya hati. Ya. Yang kedua, dia punya lisan tapi dia tidak punya hati. Fayantiqu bil hikmati. Dia ngomong kepada hikmah, wahai manusia, berbuat baik. Wala ya'malu biha, dia enggak melakukan itu. Wa yad'u an-nasa ila Allah taala wa huwa yafirru minhu. Dia memanggil manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan dirinya yafir minhu, kabur daripada Allah. Ya. Fab'id minhu, jauhi dari orang kayak gitu, li'alla yakhtafuka billadhi di lisanih, ya. Agar kita tidak terbuai, terlena oleh ucapan-ucapan manisnya. Fakharakta naral asi, maka kamu atau kita akan terbakar daripada api maksiatnya. Fayaktuluka, ya, tinukol, dan akan membunuhmu dengan kehampaan hati. Ya. Warajulun, lalu yang ketiga, lahu qalbun bila lisan. Ya. Dia punya hati tapi omongannya nggak ada. Wa huwa mu'min, ya. Dan dia adalah orang mukmin. Satarallahu ta'ala an khalqi, Allah memberikan hijab terhadap dirinya, ya. Wa yusirruhu bi uyubi nafs, ya. Wa basiruhu bi uyubi nafs. Orang ini adalah orang yang diperlihatkan kepadanya aib-aibnya, ya, aib-aibnya. Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Kama qala Rasulullah. Kebaikanlah dari orang yang selalu sibuk dengan aibnya ketimbang sibuk dengan aib orang lain. Ya, kebaikan. Wa nawwara qalbah, dan Allah memberikan penerangan kepada hatinya. Wa rafahu ghawafil mukhalatan nas, ya. Dan Allah memberikan ilmu terhadap apa? Pengetahuan terhadap ghawafil mukhalatan nas, ketika dia bersama dengan manusia-manusia. Wa syu'mul kalam fa hadha wa rajulun waliyullah, dan orang ini adalah yang disebut dengan walinya Allah. Dia tidak berucap, hatinya bagus, dan dia tidak pernah mengucapkan sesuatu hal. Dia sibuk dengan aib dirinya sendiri, tanpa sibuk memikirkan aib orang lain, tanpa sibuk menghardik orang lain. Nah, itu dulu saya pernah memberikan definisi antara orang alim, wali, dan seterusnya, ya. Jadi kalau dikatakan orang alim dan wali itu beda aja. Orang itu tidak pernah mau menyibukkan dengan urusan orang lain, karena dia sudah sibuk dengan
dengan dirinya sendiri, dengan aibnya sendiri. Yang selanjutnya adalah wajrujulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmi. Ya, ada seorang laki-laki yang dia belajar, wa 'allama, dan dia mengajar, wa 'amila bi ilmi, dan dia mempraktekkan apa yang dia ketahui, wa wal 'alim billah, dia orang alim billahi ta'ala, wa ta'u istawda'allahu qalbahu wa ra'il 'ilmi, dan Allah memberikan kemuliaan atas ilmunya, wa syaraha sadrah, dilapangkan hatinya, liqabulil ulum, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, fahadhara an yukhalifahu wa tajanabah, ya, maka hati-hatilah untuk tidak bersama orang ini, wa taraka ruju' ila nasihati, ya, dan juga untuk tidak mendengarkan nasihatnya. Thumma i'lam anna usul az-zahd, anna asl az-zahd, ya, ijtinabu anil muharami kabiruha wa saghiruha, ya. Dan i'lam, ketahuilah, sesungguhnya asal daripada zuhud itu meninggalkan hal-hal yang haram, baik kecil ataupun besar, ya. Wadu' jamil faraidi yusiruha wa asir, dan wa ada jamil faraid, dan juga melakukan semua faraid, kewajiban-kewajiban, baik yang mudah ataupun yang sulit, ya. Wa tarka dunya ala ahliha waliha wa qad, dan juga meninggalkan dunia, baik itu kecil maupun banyak. Nah, Pak Haji, ini adalah makalah yang cukup panjang, ya, jadi sampai setengah halaman kita membahas tentang makalah ini. Nah, inti daripada makalah ini adalah meninggalkan perkataan-perkataan, kecuali perkataan itu adalah baik dan memberikan manfaat. Kalau misalnya perkataan itu adalah fiddah, perkataan itu adalah perak, maka diam adalah emasnya. Tetapi kalau diam terkait dengan yang hak, maka diam itu seperti halnya kita sama dengan membicarakan yang batil, yang membicarakan yang haram. Menit lagi banyak. Baik, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, Pak Haji, apabila ada yang ingin tanyakan, karena banyak sekali ini yang apa namanya. Kami persilakan, Pak Haji. Ya, sudah sampai ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau berikan pertanyaan, kita silakan dari wilayah yang tadi disampaikan atau dari wilayah itu. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang-orang Barat mereka ketika mengambil sesuatu itu tidak menuju kepada Islam, ya. Yang saya tahu, ya, orang-orang Barat biasanya lebih rasional, ya, di mana kalau kita lihat di awal-awal itu, ya, ada di bidang kedokteran, ada astronomi, ekonomi, matematika, mereka itu justru di awal-awal itu menuju kepada Islam, ya. Apa yang menjadi penyebab orang-orang Barat ini justru berbalik, ya, tidak merujuk kepada sumber-sumber Islam, ya, apa karena kebencian mereka, ya, seperti yang terjadi di Andalusia, Spanyol, ketika banyak sekali perpustakaan Islam itu dihapuskan, itu apa karena kebencian mereka atau ada faktor lain sehingga mereka tidak mau menuju ke Islam. Karena kalau kita lihat banyak peneliti-peneliti
ketika mereka meneliti justru mereka program dan masuk ke dalam Islam. Itu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi argumentasi yang dibangun adalah pada tahap awal dari sebuah penelitian atau sebuah penemuan, seperti halnya Ibnu Sina yang membuat sebuah karya yang fenomenal seperti Al-Qanun Fit-Tibb, ya, aturan-aturan atau regulasi dalam dunia kedokteran. Penelitian itu cukup pada saat itu lalu dikembangkan, bahasa gitu, dikembangkan oleh masyarakat non muslim, ya. Seperti misalnya Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi yang menemukan angka, matematika, senyawa kimia pada saat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah argumentasi yang dibangun, tadi kita sudah sampaikan. Argumentasi yang dibangun di masyarakat kita atau di masyarakat akademik lah saya. Jadi menganggap bahwa kalau itu berasal dari salah seorang peneliti barat misalnya, itu dianggap sebuah temuan yang paling absolut dan yang paling mutakhir. Tapi kita tidak mau merujuk kepada sebenarnya temuan ini ataupun karya ini atau ide ini atau argumentasi ini dahulu pernah diucapkan, seperti misalnya Ibnu Arabi, ya, seperti halnya Ibnu Arabi, dan sama seperti halnya ungkapan-ungkapan yang banyak. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, memang ada penurunan tingkat intelektual masyarakat Muslim yang terjadi, dan itu real hingga saat ini kita dapatkan. Poinnya adalah begini Pak Haji, ya, memang yang mutakhir sekarang, yang paling maju adalah penelitian dari dunia barat, tetapi bukan berarti rootnya, akarnya itu berasal dari non muslim, bukan dari agama Islam. Tapi tentu itu banyak yang bersinggungan dengan temuan-temuan yang dahulu atau awalnya adalah yang menemukan orang muslim, ya, atau muslim. Nah, inilah yang menjadi titik landasan saya untuk memberikan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan yang dahulunya itu dikembangkan oleh orang Islam, lalu dikembangkan setelah terjadinya peperangan yang sampai masyarakat Muslim itu berada pada posisi yang kalah. Lalu ilmu pengetahuan itu diambil, ya, secara sepihak dan dikembangkan secara sepihak. Tetapi yang harus kita pahami bahwa dahulu, ya, orang Islam itu mampu untuk mengembangkan teknologi, mengembangkan pengetahuan sampai titik yang hingga saat itu saja teknologi belum bisa menjelaskan. Seperti halnya kalau Pak Haji pengen lihat seperti Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, yang ketika menjelaskan a'udzubillah yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum ma syafi'i wa idza azlama 'alaihim qaum walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Imam Fakhrul Razi menjelaskan bahwa kenapa terjadi barqilat. Jadi pada saat itu Imam Fakhrul Razi hanya berpendapat bahwa adanya positif dan negatif yang bertubrukan pada satu masa, satu waktu, ya, mungkin bahasanya kalau orang fisika ngomong suatu hukum, lalu terjadilah kilat itu. Nah, tetapi pada saat itu belum ditemukan apakah positif dan negatif itu. Nah, ternyata
ilmuwan fisika modern mengembangkan bahwa itu adalah adanya ion positif dan ion negatif. Nah, ini adalah banyak yang ditemukan oleh ulama muslim. Nah, poinnya Pak Haji, walaupun umat Islam itu berada pada fase kemunduran, akan tetapi condongnya yang dibangun dalam Al-Quran ataupun yang diberikan informasi dalam Al-Quran adalah bukan milah dalam bentuk akidah, tapi milah adalah dalam bentuk condong dan pemahaman, argumentasi, metodologi mungkin ya, yang itu. Ada pernah saya berkata dengan seorang guru besar ya, saya bilang, kenapa kita harus memahami dan mengiyakan apa yang ada pada metodologi dalam kajian ilmiah di negara barat. Menurut beliau ya, karena memang itulah yang relevan hingga saat ini. Tapi saya katakan, apakah di dunia Islam tidak ada metodologi yang relevan untuk menjawab itu semua? Jawabannya belum ada penelitian terkait dengan itu. Nah, makanya yang perlu disampaikan, yang perlu saya sampaikan bahwa ini terkait dengan milah Pak Haji ya, terkait dengan milah condongnya itu memang kita setidaknya ya, dan kita merasakan ya, dengan adanya berita itu kita merasakan. Jadi opini kita digiring untuk selalu mengiyakan hal-hal yang keluar dari sana walaupun itu bertentangan dengan keadaan atau realita yang ada di dunia ini. Jadi Pak Haji mungkin bisa baca berita dan seterusnya. Jadi opini kita selalu digiring ke arah yang sana padahal itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Pak Haji ya? Begitu Ustaz. Ya, mungkin ada yang jadi agak sedikit ilmiah ya kita ngomongnya, jadi nggak apa-apa lah. Kira ada lagi yang tanyakan? Ya, ada yang lain juga pertanyaan. Kalau tidak, baik. Baik, mungkin Pak Haji, jamaah sekalian, kita langsung saja untuk membuat atau berada pada closing statement untuk diskusi kita pada malam hari ini, bahwa yang dikatakan agama ya, itu kita perlu membuat bungkus agar agama itu tidak kotor. Agama yang kita anut, yang kita praktekkan ini untuk diri kita sendiri ya. Kita perlu membungkus agama itu dengan hal-hal yang baik. Lalu ditanyakan, apa bungkus agama kita ya, dalam diri kita pribadi? Yang pertama yang kita lakukan adalah tarkul kalam illa ma la budda minhu. Kita meninggalkan perkataan-perkataan kecuali perkataan itu yang wajib dan perlunya saja. Ya tadi pernah disinggung atau pernah diutarakan bahwa kalau misalnya perkataan itu memiliki harga dan berharga seperti halnya fiddah, seperti halnya perak, maka diam itu lebih berharga daripada berkata, karena diam itu bagaikan emas. Tetapi kalau misalnya diam terkait dengan hal-hal yang yang hak ya, hal-hal yang memuat kebenaran, maka posisi diam itu sama halnya dengan kita berbicara yang batil. Selanjutnya, pertama dari diri kita, yang kedua adalah meninggalkan dunia. Yang dimaksud meninggalkan dunia adalah mengambil dunia hanya sebatas kewajaran dan hajahnya saja, kebutuhan saja ya, tanpa harus berlebih-lebihan. Yang selanjutnya tarkul mukhalatun nas ya, ilmal, kita meninggalkan berbaur dengan manusia kecuali dari unsur yang itu wajib dan itu baik dan seterusnya. Sesungguhnya manusia itu tadi sudah dipecah menjadi 4 kelompok. Yang pertama, manusia yang tidak memiliki lisan dan juga tidak memiliki hati. Manusia yang memiliki lisan tetapi tidak memiliki hati. Manusia yang memiliki hati
tetapi tidak memiliki lisan. Lalu manusia yang terakhir adalah manusia yang belajar dan dia mengajarkan dan lalu mempraktekkan apa yang dipelajari. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan oleh Allah di mata Allah, yang disebut sebagai alim billah, ya. Dan selanjutnya perlu diketahui bahwasanya asal atau asas daripada zuhud itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, baik yang kecil maupun yang besar, mempraktekkan dan mengamalkan segala macam yang faraid, yang diwajibkan, baik secara yang mudah ataupun yang sulit, ya. Dan selanjutnya adalah meninggalkan dunia, ya, dan bukan ahlinya, baik dari kecil ataupun dari sisi yang banyak, kecuali hanya untuk hajat. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita bisa lanjut diskusi, tahun depan ya kita akan melanjutkan diskusi untuk makalah yang ke-36. Baik Pak Haji, Bu Haji, jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita tutup forum ini, marilah sama-sama kita kirim Al-Fatihah, terutama untuk diri kita dan para muhsinin muhsinat dan juga para pengurus masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan juga untuk umat Islam, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan bagi kita dan bagi mereka. Al-hadiniya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allah muwaffiq wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.